Kalau kita bicara negara dengan ekonomi paling kuat di dunia, nama Amerika Serikat sering muncul sebagai jawabannya. Makanya nggak kaget kalau kemarin banyak negara kebakaran jenggot setelah Presiden Donald Trump ngumumin rencana kebijakan tarif balas dendam atau tarif resiprokal. Tapi ada satu negara yang justru berani adu pukul sama negara dengan ekonomi paling besar ini. Siapa lagi kalau bukan Cina? Beda sama kebanyakan negara yang milih buat nego sama Amerika, negeri tirai bambu ini justru milih balas kebijakan tarif resiprokal itu. Secara bertahap, Presiden Cina Xi Jinping naikin tarif impor buat produk yang berasal dari Amerika. Beijing secara terang-terangan bilang kalau mereka nggak gentar sama intimidasi yang dilakukan sama negeri Paman Sam. Apa sebenarnya yang ngebuat Cina berani secara terbuka perang tarif sama Amerika? Dan siapa yang bakal lebih dirugiin sama adu tarif ini? Terhitung sejak awal April ini, Perang Dagang Jilid 2 kayaknya udah resmi dimulai. Dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia kembali berperang lewat saling lempar tarif impor yang mencekik. Kayak yang kita tahu, Amerika jadi pihak pertama yang mulai drama ini, lewat kebijakan tarif resiprokal yang diumumin sama Presiden Trump. Awalnya Trump ngasih tarif resiprokal sebesar 34% untuk setiap produk yang diimpor dari Cina. Cuma berselang 2 hari, Cina langsung ngasih balasan dengan masang tarif yang sama dengan Amerika. Gak mau kalah di permainan yang dia mulai, Trump pun naikin lagi tarif yang dikenain ke Cina jadi 84%. Lagi-lagi Cina ngebales serangan Amerika dan mereka pun naikin tarif impor buat produk Amerika jadi 84%. Keputusan Cina itu kayaknya ngebuat Donald Trump gerah ya, soalnya cuma berselang beberapa jam Cina ngumumin kenaikan tarif retaliasi, Amerika langsung naikin lagi tarif resiprokal buat Cina jadi 125%. Ini ditambah sama tarif yang udah dikenain Amerika di awal sebesar 20%, jadi total tarif barang buat Cina yang masuk ke Amerika nyampe 145%. Kebayang nggak tuh, biaya impor aja lebih mahal daripada barangnya sendiri. Sebagian orang mungkin mikir ini waktunya stop bikin marah negara yang selama ini dianggap sebagai superpower ekonomi dunia. Tapi bukan itu yang dipikirin sama Xi Jinping. Cina lagi-lagi milih buat naikin tarif impor buat produk Amerika, jadi 125%. Presiden Xi Jinping bilang negara yang dipimpinnya nggak takut sama penindasan yang nggak adil. Soalnya Cina dinilai berhasil jadi salah satu negara adidaya dengan hasil kerja keras yang dilakukan sendiri. Tapi keberanian itu nggak berarti ngebuat Cina bakal ceroboh dalam merespon perang tarif sama Amerika. Buktinya, Cina ngasih indikasi nggak bakal nerapin tarif yang lebih tinggi dari 125% buat barang impor Amerika. Katanya sih, eskalasi tarif dari posisi saat ini bakal nggak ada artinya kalau dilakuin. Xi Jinping sebelumnya emang bilang kalau perang dagang ini nggak bakal ngehasilin yang namanya pemenang. Dia juga bilang langkah intimidatif Trump nggak bakal bawa dunia kemana-mana. Makanya, Cina nih ngedesak Donald Trump buat batalin semua kebijakan tarif resiprokal yang diterapin. Tapi, permintaan ini belum direspon sama pemerintah Amerika. Sejauh ini sih katanya belum ada rencana pertemuan antara Donald Trump sama Xi Jinping dalam waktu dekat. Karena desakan ini belum didengar sama Amerika, Cina galang dukungan dari negara-negara lain buat ngelawan kebijakan tarif impor gila-gilaan Amerika Serikat. Xi Jinping ngajak negara kayak Vietnam sampai Uni Eropa buat bersatu ngelawan intimidasi yang dilakukan oleh Amerika. Di berbagai pertemuan, Xi Jinping juga bilang kalau sistem perdagangan global yang terbuka harus dijaga dan menolak intimidasi sepihak. Sebenarnya, keputusan Xi Jinping buat lawan balik Amerika ini nggak sepenuhnya mengejutkan. Karena ini bukan jadi kali pertama Cina perang tarif sama Amerika. Dua negara adidaya itu udah pernah terlibat dalam perang dagang sebelumnya pada 2018. Kondisinya mirip-mirip lah kayak sekarang. Amerika kasih tarif impor yang lebih besar buat sejumlah produk Cina, terus ini dibalas oleh Cina dengan langkah serupa. Ya bedanya tarif yang dipatok sama dua negara nggak nyampe ratusan persen kayak sekarang. Waktu itu perang dagang cukup memukul kinerja dagang Cina. Nilai total ekspor dari Beijing sempat merosot karena harga barang yang dikirim ke Amerika jadi lebih mahal. Gimana enggak, Amerika ini jadi negara tujuan utama ekspor Cina.
Bahkan Amerika ini berkontribusi hampir 20% total ekspor tujuan Cina di tahun 2018. Tapi sekarang kondisinya sudah sedikit berubah ya. Amerika sampai saat ini emang masih jadi negara tujuan utama ekspor Cina. Kalau kita lihat data Trading Economics, nilai ekspor Cina ke Amerika tahun 2023 itu nyampe 500 miliar dolar atau lebih dari 8.000 triliun rupiah. Walaupun nilainya masih gede, porsi ekspor ke Amerika ini udah turun ke level 15%. Artinya, dampak dari penurunan ekspor ke Amerika dari perang dagang kali ini bisa lebih diminimalisasi dibanding perang dagang tahun 2018. Selain itu, Cina nih tahu kalau Amerika nggak bakal segampang itu buat gantiin barang-barang yang dipasok dari Cina. Soalnya ada temuan yang bilang kalau per tahun 2022 Amerika itu bergantung sama lebih dari 500 produk strategis dari Cina. Di sisi lain, ketergantungan Cina sama produk dari Amerika terus turun. Bahkan cuma nyampe sekitar 50 produk. Berbanding terbalik banget ya. Tanda-tanda ketergantungan sama produk Cina ini sebenarnya kelihatan dari langkah Amerika yang ngecualiin sejumlah komoditas Cina dari tarif resiprokal. Tanggal 11 April kemarin, Amerika mutusin buat bebasin smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lain yang dipasok Cina dari tarif impor 145%. Keputusan itu ngebuat perusahaan teknologi di Amerika sedikit bernapas lega. Kayak Apple misalnya, yang sekitar 90% produksinya itu ngandelin fasilitas di Cina. Kalau kena tarif impor 145%, harga iPhone yang masuk ke Amerika ya bakal lebih mahal. CEO Apple Tim Cook sempat bilang, alasan utama Apple milih Cina jadi fasilitas utama produknya bukan karena harga tenaga kerjanya yang murah, tapi karena emang kualitas tenaga kerja di sana yang dianggap udah jauh lebih baik daripada Amerika. Nah, pernyataan itu tuh yang nunjukin kalau ketergantungan perusahaan segede Apple ke Cina itu bukan sekadar persoalan ekonomi. Tapi emang Cina ini udah punya ekosistem manufaktur yang mateng, jadi susah buat ditiru negara lain, nggak terkecuali Amerika. Ngomong-ngomong soal kuatnya ekosistem manufaktur ya, kemarin juga sempat rame produsen-produsen Cina nih yang expose kalau ternyata barang-barang mewah yang dipasok ke Amerika itu juga buatan dari Cina. Produsen Cina ini ngeklaim kalau selama ini mereka yang produksi tas-tas mewah kayak Hermes sampai Louis Vuitton. Jadi katanya sih mereka bisa produksi tas Birkin Hermes dengan kualitas yang sama tapi harganya cuma nyampe 10% harga jual Birkin. Dengan adanya perang tarif ini, pabrikan-pabrikan Cina ini ngaku siap buat masuk barangnya ke negara lain. Mereka bahkan siap nawarin pengiriman gratis buat gaet pembeli. Klaim produsen itu sebenarnya udah dibantah sama salah satu raksasa barang mewah Louis Vuitton. Mereka bilang kalau barang yang dipromosiin Cina itu palsu. Tapi ya langkah produsen Cina buat promosiin barangnya itu sebenarnya nunjukin kalau pabrikan asal Cina ini udah terus memperluas jaringan pasarnya buat mitigasi penurunan permintaan dari Amerika. Jadi itu dia kenapa Cina berani buat ngelawan Amerika. Selain Amerika yang emang ketergantungan sama produk dari Cina, Cina ini juga mulai mencari alternatif pasar daripada Amerika. Dengan ekosistem manufaktur yang kuat, Cina pede bisa ngejual barangnya ke negara lain. Tapi ya sebenarnya walaupun berani nantang Amerika, nggak berarti perang dagang ini nggak bakal ngerugiin Cina ya. Meskipun sering berantem, Cina sama Amerika ini sebenarnya saling membutuhkan. Cina yang ngandelin ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonominya, butuh Amerika yang jadi tujuan utama ekspornya. Di sisi lain, sebagian besar barang Amerika itu dipasok sama Cina. Jadi tentu perang tarif ini bakal ngerugiin Amerika maupun Cina. Nah, pertanyaannya siapa yang lebih rugi, gitu kan? Oke, berdasarkan analisis dari bank investasi Goldman Sachs, tarif impor besar-besaran yang dipasang Amerika bakal buat ekonomi Cina melemah. Kalau berdasarkan hitung-hitungan terbaru Goldman Sachs, ekonomi Cina bakal tumbuh di kisaran 4% di tahun 2025 dan 3,5% di tahun 2026. Angka ini lebih rendah dari prediksi awal mereka, yaitu 4,5% tahun 2025 dan 4% tahun depan. Selain itu, sejumlah pihak menilai perang tarif bakal ngasih dampak yang signifikan buat pelaku UMKM Cina. Dengan menurunnya produksi dan ekspor, efisiensi sampai PHK juga bisa jadi makin masif di Cina.
Nah, di sisi lain, perang tarif ini diprediksi jadi pukulan telak buat konsumsi masyarakat Amerika. Gimana enggak, selama ini Amerika udah nikmatin produk-produk yang lebih murah dari Cina. Tingkat inflasi di Amerika belakangan emang terus turun. Tapi banyak pihak yakin dengan mulai pecahnya perang tarif, tingkat inflasi bakal kembali melesat. Gimana enggak, harga barang impor dari Cina bakal makin mahal. Terus harga produk Amerika yang bahan pokoknya dari Cina juga bakal naik. Gak berhenti sampai di situ, perang tarif juga diprediksi ngasih dampak rembetan yang lebih jauh buat ekonomi Amerika. Bahkan Goldman Sachs ini ningkatin angka proyeksi kemungkinan resesi Amerika dari cuma 35% jadi 45%. Bukan cuma buat dua negara adidaya itu aja sebenarnya, perang tarif ini juga bakal nyakitin ekonomi secara global. Mulai dari ketidakpastian, kenaikan harga barang dan jasa, sampai gangguan rantai pasok dunia. Jadi itu dia, kayak yang dibilang sama Xi Jinping, perang dagang ini nggak bakal ngasilin pemenang. Semua pihak bakal tersakiti dari aksi intimidasi yang dilakukan satu pihak. Walaupun belum bakal kejadian dalam waktu dekat, negosiasi yang menghasilkan win-win solution bisa jadi solusi untuk meminimalisasi dampak negatif dari perang dagang. Gimana kalau menurut sahabat Kompas.com?